Amelia selalu merasa berbeda sejak kecil. Ia adalah gadis kecil yang tumbuh dalam kesederhanaan. Orang tuanya, yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kecil, sangat mencintainya. Namun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan. Ayahnya, Daddy, seorang pria pekerja keras, seringkali harus bekerja hingga larut malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibu Amelia, Siti, adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang, namun tubuhnya yang lemah membuatnya tidak mampu bekerja seperti orang tua lainnya. Ketika Amelia berusia 10 tahun, tragedi datang menghampiri. Sebuah kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa kedua orang tuanya dalam sekejap. Amelia yang saat itu berada di rumah nenek, mendengar kabar buruk tersebut lewat telepon. Dunia terasa runtuh di hadapannya. Tanpa orang tua, tanpa pelindung, ia pun dibawa tinggal bersama keluarga pamannya di sebuah kota kecil. Keluarga pamannya, Pak Rahman dan Bu Rina, adalah pasangan yang sangat baik hati. Mereka tidak memiliki anak, sehingga Amelia menjadi satu-satunya anak yang mereka rawat. Meskipun mereka tak pernah menyembunyikan kasih sayang mereka, Amelia tetap merasa kehilangan. Ia merindukan orang tuanya setiap hari, merindukan pelukan dan kasih sayang yang selalu diberikan oleh ayah dan ibunya. Namun, hidup terus berjalan, dan Amelia berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh dengan perubahan. Ia masuk ke sekolah baru, bertemu teman-teman baru, namun hatinya selalu terasa kosong. Seiring berjalannya waktu, Amelia menemukan kenyamanan dalam rutinitas baru bersama keluarga pamannya. Mereka saling menyayangi, tetapi Amelia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Di usia 15 tahun, sesuatu yang tak terduga datang. Amelia merasa tubuhnya lelah secara aneh, dan seringkali ia merasa mual tanpa alasan yang jelas. Awalnya, ia hanya menganggap itu sebagai kelelahan akibat ujian sekolah yang menyita banyak energinya. Namun, setelah beberapa minggu, kondisinya semakin buruk. Dia pun dibawa ke rumah sakit, tempat dokter mengungkapkan kabar yang mengubah segalanya. Amelia mengidap kanker darah stadium lanjut. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi Amelia dan keluarga pamannya. Ia tak mampu menahan air mata saat dokter mengungkapkan kenyataan pahit itu. Namun, Pak Rahman dan Bu Rina tak pernah berhenti memberikan dukungan moral. Mereka menemani Amelia selama pengobatannya, memberikan semangat meski dalam hati mereka berdua merasa tak kuasa menghadapi kenyataan ini. Setiap hari, Amelia menjalani kemoterapi yang membuat tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tetap berjuang dengan segenap hati, berusaha untuk bertahan. Setiap kali ia terbaring di rumah sakit, teringat oleh kenangan masa kecilnya bersama orang tua yang telah tiada. Satu hal yang selalu menjadi harapan dalam hatinya adalah keinginan untuk bisa berkumpul kembali dengan mereka, meski itu hanya dalam mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Amelia semakin terlihat menurun kondisinya. Meskipun sudah beberapa kali menjalani kemoterapi, penyakit kanker yang menggerogoti tubuhnya tidak juga menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Setiap hari, ia harus berhadapan dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun dengan ketegaran luar biasa, ia berusaha untuk tidak terlihat lemah di depan orang lain. Di usia 15 tahun, Amelia sempat merasakan kebahagiaan kecil saat ia dinyatakan dapat kembali sekolah setelah beberapa bulan menjalani pengobatan. Sekolah yang dulu ia tinggalkan dengan hati penuh kecemasan, kini terasa seperti oase di tengah gurun. Kembali bertemu teman-temannya, meski tidak bisa terlalu sering, memberinya semangat untuk terus berjuang. Namun, suasana di sekolah sangat berbeda setelah ia kembali. Teman-temannya mulai menjauh, entah karena takut tertular atau tidak tahu bagaimana harus memperlakukan seorang teman yang tengah berjuang melawan penyakit berat. Amelia tidak menyalahkan mereka. Ia tahu betul betapa sulitnya berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat, seperti kanker. Hari-hari berlalu, dan keadaan fisiknya semakin memburuk. Bu Rina, pamannya, seringkali membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Di sana, Amelia bertemu dengan berbagai pasien lain yang juga sedang berjuang melawan kanker, beberapa di antaranya lebih muda darinya, dan itu membuatnya semakin merasa betapa rapuhnya hidup ini. Mereka semua memiliki harapan yang sama, sembuh dan bisa kembali hidup seperti semula. Namun, semakin lama, Amelia merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap pagi,
Ia merasa tak sanggup bangun dari tempat tidur. Kaki dan tangannya terasa kaku, dan nafasnya seringkali terengah-engah. Kadang-kadang, ia merasa sangat mual hingga tak bisa makan apapun. Setiap kali ia melangkah keluar rumah untuk bernafas udara segar, tubuhnya terasa seperti dihantam ribuan ton berat. Seringkali ia merasa ingin menyerah, ingin berhenti berjuang. Namun entah mengapa, sebuah suara dalam hatinya selalu mengatakan untuk bertahan sedikit lebih lama. Pak Rahman, meskipun tidak pernah mengungkapkan kesedihannya secara terbuka, seringkali terlihat termenung di malam hari. Bu Rina selalu berusaha untuk tetap ceria, namun kelelahan fisik dan mental terkadang terlihat jelas di wajahnya. Mereka berdua tak pernah berhenti berusaha untuk memberi semangat pada Amelia, meskipun mereka tahu, pada suatu saat, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Amelia tak akan bisa bertahan lama lagi. Malam-malam terasa sangat panjang bagi Amelia. Pada malam-malam tertentu, ia terbangun di tengah tidur, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Terkadang, ia mendengar suara-suara dari luar jendela, suara alam yang tenang seolah memberi tanda bahwa ada kehidupan di luar sana, meski dirinya sedang terjebak dalam perang batin yang tak terlihat. Ia seringkali merenung tentang kehidupan, tentang orang tuanya yang sudah tiada, dan tentang masa depannya yang kini semakin kabur. Amelia sangat merindukan kedua orang tuanya. Ia tahu bahwa mereka sudah tidak ada, namun dalam hatinya, ia masih merasa ada ikatan yang sangat kuat dengan mereka. Ia percaya bahwa cinta orang tua akan selalu ada, meski mereka sudah tak ada lagi di dunia ini. Di setiap malam yang gelap, Amelia seringkali berbicara pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tak sendirian. Mereka masih di sini, di dalam hatiku, gumamnya. Begitu sering ia mengucapkan kata-kata itu, hingga ia merasa lebih tenang dan lebih kuat. Pada suatu malam, ketika Pak Rahman dan Bu Rina sedang tertidur di ruang tamu, Amelia merasa hatinya sangat gelisah. Tubuhnya yang lemah ini seperti tidak sanggup lagi menanggung beban penyakit yang semakin parah. Dia merasa bahwa waktunya mungkin semakin dekat. Hatinya terasa begitu sunyi, seperti ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Semua orang di sekitarnya berusaha untuk menjaga dirinya, tetapi Amelia merasa seakan-akan ada yang hilang dari hidupnya. Ia merindukan ayah dan ibunya, yang dulu selalu ada untuk menenangkannya. Namun, dalam kesepian yang mendalam itu, ada sesuatu yang memunculkan harapan di dalam dirinya. Seringkali, di tengah malam yang hening, Amelia berbicara dengan dirinya sendiri, membayangkan apa yang akan ia lakukan jika ia diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya. Dalam angannya, ia berbicara dengan ayah dan ibunya, seolah mereka ada di sana, di sampingnya, memberi dukungan dan semangat. Ayah, ibu, aku ingin sekali bertemu kalian. Aku ingin sekali melihat kalian tertawa lagi, mendengar suara kalian, bisiknya dalam hati. Aku ingin kita kembali bersama, seperti dulu. Namun, dalam beberapa minggu terakhir ini, Amelia mulai merasakan keanehan dalam dirinya. Ia merasa semakin sering merasakan perasaan yang tidak biasa. Ada sebuah perasaan tenang yang datang tanpa disangka. Ia tahu bahwa waktunya mungkin memang sudah semakin dekat, tetapi entah kenapa, perasaan itu membuatnya lebih damai. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengatur semuanya. Meski demikian, satu harapan tetap hidup dalam hatinya. Ia ingin sekali bisa melihat ayah dan ibunya bersama, meskipun itu hanya untuk sesaat. Amelia mulai menulis. Di sela-sela kemoterapi dan perawatan yang begitu melelahkan, ia mencuri waktu untuk menulis pesan-pesan kecil yang ia harapkan bisa sampai ke orang-orang yang ia cintai. Semua tulisan itu berisi tentang harapan dan impian, tentang kebahagiaan yang ia ingin bagikan meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Ia menulis tentang bagaimana ia merindukan orang tuanya, bagaimana ia ingin melihat mereka kembali berkumpul bersama. Ia menulis tentang kehidupannya yang penuh dengan kesulitan, namun juga penuh dengan cinta. Pesan-pesan itu ia tulis dengan hati yang penuh cinta, seolah ia sedang menuliskan surat untuk orang-orang yang selalu ia cintai. Namun, meskipun ia tahu waktu yang dimilikinya sangat terbatas, ia tidak ingin menyerah. Ia ingin terus berjuang. Ia ingin bertahan sedikit lebih lama agar bisa melihat mimpi-mimpinya terwujud. Aku akan terus berjuang.
Aku akan terus bertahan, kata Amelia dalam hati, sambil berusaha menguatkan dirinya sendiri. Pak Rahman dan Bu Rina seringkali melihat perubahan dalam diri Amelia. Meskipun tubuhnya semakin lemah, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya. Ada kedamaian yang mereka rasakan di sana. Namun, mereka juga tahu bahwa kenyataan yang ada semakin mendekat. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan khawatir mereka. Namun mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan ketakutan mereka di depan Amelia. Mereka tahu, meskipun Amelia tidak pernah mengatakan apa-apa, ia pasti merasakan apa yang sedang terjadi. Satu hal yang selalu mereka lakukan adalah memberikan Amelia harapan. Setiap kali mereka berbicara padanya, mereka selalu berusaha untuk menjaga semangatnya. Kamu kuat, Amelia. Kamu sudah melewati banyak hal. Kita akan terus ada untukmu, kata Pak Rahman, sambil memegang tangan Amelia yang semakin kurus. Namun, Amelia tahu. Ia tahu bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar pengobatan dan semangat yang diberikan orang lain. Ia tahu bahwa waktunya untuk berpisah dengan dunia ini sudah semakin dekat. Tapi, ada satu hal yang selalu ia inginkan, agar orang tuanya bisa berkumpul bersamanya kembali. Amelia terbangun di pagi hari dengan perasaan yang tak biasa. Udara pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Namun ia merasakan tubuhnya semakin berat. Waktu yang terasa begitu cepat berlalu, tubuhnya semakin melemah, dan ia merasa bahwa hari itu adalah hari yang berbeda dari biasanya. Sejak semalam, ia merasa sangat tenang, seolah sesuatu yang besar sedang menantinya. Perasaan itu datang tanpa peringatan, seolah dunia di sekitarnya mulai berubah menjadi lebih jelas, lebih terang, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Hari-hari di rumah sakit menjadi lebih sunyi. Suara mesin-mesin di sekitar tempat tidur Amelia tak lagi mengganggu pikirannya. Ia lebih sering terjaga di malam hari, memikirkan banyak hal, kenangan-kenangan indah bersama orang tuanya, harapan yang ia genggam erat, dan cinta yang selalu menyertai meskipun mereka telah tiada. Dalam kesendirian itu, ada satu hal yang terus berputar dalam benaknya. Ia ingin sekali melihat ayah dan ibunya berkumpul kembali, meskipun hanya dalam sekejap. Namun, meskipun ia tahu itu mustahil, hatinya masih menyimpan secercah harapan yang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Sejak saat itu, Amelia semakin terisolasi dari dunia luar. Ia jarang menerima kunjungan teman-temannya, mungkin karena mereka takut melihatnya dalam keadaan yang semakin buruk, atau mungkin mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Teman-temannya yang dulu sangat dekat kini mulai menghindar, dan Amelia tak bisa menyalahkan mereka. Di saat-saat seperti itu, hanya keluarga pamannya yang selalu ada di sisinya. Pak Rahman dan Bu Rina, meskipun teramat sedih, berusaha untuk menjaga senyum di wajah mereka agar Amelia tetap merasa didukung. Mereka selalu datang setiap pagi, menyapanya dengan lembut, berbicara dengannya tentang hal-hal sederhana, tentang cuaca yang cerah, tentang betapa mereka merindukannya ketika ia terbaring di rumah sakit, tentang mimpi-mimpi mereka yang belum terwujud. Namun, mereka juga tahu, semakin lama, waktu yang mereka miliki bersama Amelia semakin sedikit. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Pak Rahman dan Bu Rina baru saja masuk ke kamar rumah sakit, mereka melihat Amelia terbaring dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Amelia pagi itu, seolah ia telah memutuskan sesuatu yang besar. Ketika Pak Rahman mendekatinya dan memegang tangannya, Amelia menoleh dengan senyum tipis di wajahnya. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Rahman dengan suara lembut. Meskipun di dalam hatinya, ia sudah merasakan sesuatu yang berat. "Kamu merasa lebih baik hari ini?" Amelia menggelengkan kepala pelan, kemudian menguatkan suara. "Tidak, Paman, aku merasa seperti waktuku hampir habis." Ada ketenangan dalam suara Amelia, namun ada juga kesedihan yang begitu mendalam. "Aku merasa ini mungkin saatnya aku harus pergi." Pak Rahman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya sekadar ucapan, tetapi suatu kenyataan yang tak dapat dihindari. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan air matanya demi Amelia. Bu Rina, yang sejak tadi duduk di sisi tempat tidur, tak mampu berkata-kata. Matanya yang sembab menatap Amelia dengan penuh kasih sayang. Saat-saat seperti ini,
Aku hanya bisa berpikir tentang satu hal, Paman, lanjut Amelia, suaranya serak. Aku ingin sekali bertemu dengan ayah dan ibu, meskipun hanya untuk beberapa detik. Aku ingin melihat mereka kembali berkumpul bersama. Itu adalah satu-satunya hal yang selalu aku harapkan. Pak Rahman menatapnya dalam diam. Amelia, kami sudah mencoba segalanya. Nak, kami sudah berusaha. Tapi jika itu yang kamu inginkan, kami akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginanmu. Amelia tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan keputusasaan. Terima kasih, Paman. Aku tahu kalian berdua sudah melakukan yang terbaik. Tapi ini bukan tentang apa yang bisa kalian lakukan untukku. Ini adalah sesuatu yang aku ingin lakukan, yang aku ingin mereka tahu, bahwa aku sangat merindukan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun mereka sudah pergi, aku tetap mencintai mereka, lebih dari apapun. Setelah itu, Amelia terdiam untuk beberapa saat. Pak Rahman dan Bu Rina tetap berada di sisinya, memegang tangannya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang bisa mereka berikan. Namun, meskipun mereka ingin memberikan harapan, mereka juga tahu bahwa Amelia sudah hampir mencapai titik akhir dari perjalanannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Amelia merasa semakin lemah. Ia terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan tubuh yang semakin kurus dan lemah. Ia tak lagi mampu makan banyak, hanya sedikit cairan yang bisa ia konsumsi. Bu Rina terus menggenggam tangan Amelia, memberi perhatian dengan penuh kasih sayang, sementara Pak Rahman berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya terluka melihat keadaan keponakannya yang semakin parah. Pada hari itu, ketika Amelia terbangun dari tiduran yang panjang, matanya yang biasanya kosong kini terlihat berbeda. Ada sesuatu yang bersinar di matanya, sebuah kedamaian yang mungkin hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah merasakan kedekatan dengan jiwa seseorang yang hampir pergi. Pak Rahman, Bu Rina, Amelia berkata dengan suara yang lemah namun jelas. Aku ingin menulis sesuatu. Aku ingin meninggalkan pesan terakhir. Mereka berdua mendekat dan menatapnya dengan penuh perhatian. Amelia meminta mereka untuk memberinya pena dan selembar kertas. Dengan tangan yang gemetar, Amelia mulai menulis. Setiap kata yang ia tulis penuh dengan emosi, harapan, dan doa. Di kertas itu, ia menulis, Ayah, Ibu, meskipun kalian tidak ada lagi di dunia ini, aku tahu bahwa kalian selalu ada di hatiku. Aku ingin kalian tahu betapa aku sangat merindukan kalian. Aku ingin sekali melihat kalian bersama lagi, melihat kalian tertawa seperti dulu. Aku ingin merasakan pelukan kalian sekali lagi. Aku ingin kalian tahu bahwa meskipun aku harus pergi lebih dahulu, aku akan selalu mencintai kalian. Amelia berhenti sejenak, menatap tulisan itu dengan penuh haru. Lalu, ia melanjutkan menulis. Dan untuk Pak Rahman dan Bu Rina, terima kasih karena sudah merawatku dengan penuh kasih sayang. Kalian adalah orang tua yang hebat, yang telah memberikan banyak kebahagiaan dalam hidupku. Aku akan selalu mencintai kalian berdua. Janganlah merasa bersalah atau sedih karena aku harus pergi. Aku tahu kalian sudah melakukan yang terbaik. Aku akan selalu mengenang setiap momen indah bersama kalian. Ketika Amelia selesai menulis, ia menyerahkan surat itu kepada Bu Rina dengan tangan yang sudah mulai terasa dingin. Bu Rina tak bisa menahan air matanya. Dengan suara yang serak, ia berkata, Kami akan mengingat pesanmu, Amelia. Kami akan selalu menjagamu dalam hati kami. Pak Rahman, yang selama ini berusaha untuk tetap kuat, kini merasa hatinya begitu berat. Kami akan berusaha mewujudkan keinginanmu, Nak, katanya, hampir tak bisa berkata-kata. Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan kamu bisa beristirahat dengan tenang. Amelia hanya tersenyum, meskipun senyumnya penuh dengan kesedihan. Aku tahu kalian akan melakukannya. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa meskipun aku pergi, aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Aku akan selalu ada dalam hati kalian. Saat itu, Amelia merasa kedamaian yang luar biasa. Ia merasa seperti ia telah menyampaikan semua yang perlu ia katakan. Ia merasa bahwa hatinya kini lebih tenang daripada sebelumnya. Terima kasih, Tuhan,
bisiknya dalam hati, karena telah memberikan aku kesempatan untuk mencintai dan dicintai. Dengan ketenangan yang luar biasa, Amelia menutup matanya untuk terakhir kali, meninggalkan dunia yang penuh dengan harapan, cinta, dan pesan terakhir yang tak akan pernah dilupakan. Hari-hari setelah Amelia meninggal terasa sangat hampa bagi keluarga pamannya. Pak Rahman dan Bu Rina merasa seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Meski mereka sudah berusaha keras untuk menjaga semangat dan harapan Amelia, mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit yang tak terelakkan, kepergian seorang anak yang telah menjadi bagian dari hidup mereka selama bertahun-tahun. Kehilangan ini tidak hanya merobek hati mereka, tetapi juga mengubah segalanya dalam hidup mereka. Keheningan yang menyelimuti rumah mereka terasa lebih berat daripada sebelumnya. Setiap sudut rumah kini terasa penuh dengan kenangan tentang Amelia. Ruang tamu yang dulunya penuh tawa, kamar tidur yang sering dihiasi dengan gambar-gambar yang dibuat Amelia, dan meja makan yang kini terasa kosong. Kehidupan mereka yang dulunya dipenuhi dengan rutinitas sederhana, kini sepi tanpa kehadiran Amelia. Bu Rina seringkali duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Kadang-kadang, ia berbicara pada dirinya sendiri, mengenang semua momen yang pernah dibagikan dengan keponakannya yang kini telah pergi. Di sisi lain, Pak Rahman berusaha untuk tetap kuat di depan Bu Rina. Ia tahu betapa besar kehilangan ini bagi istrinya, namun ia juga merasa bahwa dirinya harus menjadi penopang, meskipun dalam hati ia merasa remuk. Setiap kali ia membuka album foto lama, mengenang tawa dan canda yang pernah ada di rumah mereka, hatinya semakin terasa perih. Kenapa, Tuhan? Pikirnya. Kenapa harus Amelia yang pergi begitu cepat? Apa yang salah dengan dunia ini? Namun, di balik kesedihan yang mendalam itu, ada sesuatu yang menguatkan Pak Rahman dan Bu Rina. Mereka tidak pernah benar-benar kehilangan Amelia, karena di dalam hati mereka, kenangan tentangnya tetap hidup. Ada banyak hal yang telah diajarkan oleh Amelia kepada mereka, tentang keberanian, tentang kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang paling sulit, dan yang paling penting, tentang cinta yang abadi. Amelia mungkin telah pergi, tetapi cintanya tetap ada, dan itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa diambil oleh waktu atau apapun. Setelah pemakaman, Pak Rahman dan Bu Rina duduk bersama di ruang tamu, membaca surat terakhir yang ditulis oleh Amelia. Surat itu berisi banyak hal yang tak pernah mereka dengar langsung dari Amelia, tetapi dengan setiap kata yang tertulis, mereka merasa bahwa dia masih bersama mereka. Surat itu bukan hanya sekadar pesan, tetapi juga sebuah warisan yang akan mereka jaga sepanjang hidup mereka. Mereka tahu bahwa Amelia ingin mereka terus hidup dengan harapan, meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan kesedihan. Di dalam surat tersebut, Amelia meminta agar mereka selalu ingat bahwa cinta itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Meskipun aku tidak bisa bersama kalian lagi, aku ingin kalian tahu bahwa aku akan selalu ada dalam hati kalian, tulis Amelia dengan penuh ketulusan. Jangan pernah merasa kesepian, karena aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Cinta kita akan terus hidup. Setelah membaca surat itu berulang kali, Bu Rina menangis terseduh-seduh. Pak Rahman yang berdiri di sampingnya, memeluknya erat. Mereka merasa bahwa meskipun Amelia telah pergi, ia meninggalkan sebuah warisan yang sangat berharga, pesan tentang cinta yang tak akan pernah pudar. Mereka merasa bahwa dalam setiap detik kehidupan mereka, Amelia akan selalu ada, hadir dalam kenangan, dalam cinta yang mereka jaga. Beberapa bulan setelah kepergian Amelia, Pak Rahman dan Bu Rina mulai merasakan suatu kedamaian yang perlahan menyelimuti hati mereka. Mereka merasa bahwa meskipun Amelia telah pergi, ia tetap hadir dalam bentuk yang berbeda. Ada banyak tanda-tanda kecil yang mereka temui setiap hari, sebuah lagu yang terputar di radio yang selalu mengingatkan mereka pada senyum Amelia, atau ketika mereka melihat bunga-bunga yang tumbuh dengan indah di taman rumah mereka, seolah-olah Amelia ingin mengatakan bahwa dia masih di sana, mengawasi mereka dengan penuh cinta. Suatu hari, ketika Pak Rahman sedang duduk di ruang tamu, menatap foto Amelia yang terpasang di dinding, ia mendapat telepon dari seorang teman lama yang ingin mengunjungi mereka. Temannya itu, seorang dokter yang sebelumnya pernah membantu merawat Amelia, datang dengan membawa kabar yang mengejutkan. Pak Rahman, Bu Rina, kata dokter itu dengan suara lembut. Saya ingin memberitahukan kalian bahwa beberapa waktu setelah Amelia meninggal,
Saya menerima sebuah surat yang ditinggalkan oleh sebuah lembaga medis internasional. Ternyata, ada sebuah penelitian yang sedang dilakukan tentang kanker darah, dan Amelia, dengan pengobatan yang dia terima, telah menjadi salah satu pasien yang secara tidak langsung berkontribusi pada penemuan baru dalam pengobatan kanker. Pak Rahman dan Bu Rina terdiam mendengar kabar itu. Mereka merasa bahwa ini adalah sebuah keajaiban kecil, bahwa meskipun Amelia telah pergi, dia tetap meninggalkan sesuatu yang besar bagi dunia. Melalui keberanian dan ketabahannya dalam berjuang melawan penyakit, Amelia ternyata telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dia selalu ingin memberikan sesuatu yang positif bagi dunia, kata Bu Rina dengan suara terbata-bata. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu yang besar. Mendengar kabar itu, Pak Rahman dan Bu Rina merasa sedikit terhibur. Mereka tahu bahwa meskipun Amelia tidak lagi bersama mereka secara fisik, warisannya akan terus hidup dalam berbagai cara. Keberanian, cinta, dan semangat hidup yang telah dia tunjukkan selama hidupnya akan menjadi contoh bagi banyak orang, bahkan jika mereka tidak pernah mengenalnya. Setiap kali mereka merenung tentang hidup mereka setelah kepergian Amelia, Pak Rahman dan Bu Rina merasa lebih kuat. Mereka tidak lagi merasa kosong, karena mereka tahu bahwa cinta yang mereka miliki untuk Amelia adalah sesuatu yang tak terhingga. Setiap malam sebelum tidur, mereka akan duduk bersama, berdoa, dan mengingat semua momen indah yang mereka lalui bersama Amelia. Mereka berterima kasih atas setiap tawa, setiap pelukan, dan setiap kata yang pernah Amelia ucapkan. Meskipun mereka masih merindukan Amelia setiap hari, mereka mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka tahu bahwa meskipun Amelia tidak ada lagi secara fisik, ia akan selalu ada di dalam hati mereka. Cinta yang mereka bagikan tidak akan pernah berakhir, dan kenangan tentang Amelia akan terus hidup dalam setiap langkah mereka ke depan. Suatu malam, ketika Bu Rina sedang duduk di kursi dekat jendela, melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah bintang-bintang itu berbicara kepadanya, mengingatkannya akan kata-kata terakhir yang ditulis oleh Amelia. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, kata Bu Rina dalam hati. Aku tahu kamu ada di sini, Amelia, dalam setiap langkah kami. Pak Rahman dan Bu Rina akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah yayasan kecil untuk membantu anak-anak yang menderita kanker darah, sebagai bentuk penghormatan bagi Amelia. Mereka merasa bahwa ini adalah cara mereka untuk meneruskan perjuangan Amelia, untuk mewujudkan keinginan terakhirnya agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yayasan ini didedikasikan untuk membantu keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan yang sama, memberikan harapan dan dukungan kepada mereka yang tengah berjuang melawan penyakit yang sama yang pernah dihadapi oleh Amelia. Setiap kali mereka melihat anak-anak yang mendapatkan bantuan dari yayasan itu, Pak Rahman dan Bu Rina merasa bahwa Amelia hidup kembali melalui mereka. Setiap senyuman, setiap tawa yang mereka dengar, mengingatkan mereka pada betapa berartinya kehidupan yang telah diberikan oleh Amelia, dan bagaimana ia tetap hidup dalam hati mereka. Meski tubuhnya telah pergi, semangat dan cintanya abadi, menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang. Dan dengan itu, kehidupan mereka pun berlanjut. Kehilangan yang mereka rasakan tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi mereka mulai menerima bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Dengan cinta yang mereka simpan untuk Amelia, mereka tahu bahwa suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, mereka akan kembali bersatu, dalam kehidupan yang abadi, di tempat yang penuh dengan damai dan kebahagiaan. Cinta Amelia tetap hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.